Perkenalkan, saya Sofia Dinda, mahasiswa perencanaan dan Kota Bandung. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan Kota Bandung, serta bagaimana dinamika dan transformasi ruang di dalamnya. Kota Bandung berkembang melalui proses pertumbuhan dan juga transformasi. Dua konsep ini menjelaskan bagaimana ruang kota meningkat, juga mengalami perubahan yang signifikan akibat kebutuhan penduduk dan juga aktivitas yang meningkat. Pertumbuhan Kota Bandung ini terjadi secara bertahap, misalnya peningkatan pemukiman, fasilitas umum, dan juga ruang-ruang terbuka hijau, mengikuti peningkatan jumlah penduduknya. Pada penetrasi itu maksudnya fungsi baru ke area homogen, lalu berlanjut ke invasi. Ketika fungsi baru mulai membesar dan menantang fungsi yang lama. Sedangkan transformasi kota tahap 3 dan 4 ini masuk kepada tahap supresi, yaitu yang benar-benar menggantikan fungsi sebelumnya ke fungsi yang baru, seperti eh, contoh perubahan ini rumah klasik atau menjadi ruko modern, rumah warga, bisa menjadi galeri atau tempat coffee shop. Kembangan Kota Bandung tumbuh pesat dari kota kolonial menjadi metropolitan. Perkembangannya cepat karena berbagai faktor, yaitu ada faktor pariwisata, faktor perdagangan, faktor kreativitas dari warganya. Jadi, perkembangan kota Bandung ini termasuk perkembangan yang cepat. Identifikasi generasi kota Bandung ini didominasi pemukiman, perdagangan biasa, fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau, serta kawasan campuran yang terus berkembang mengikuti pola pembentukan kota. Kreatif, mobilitas tinggi, serta arus urbanisasi yang membuat perubahan ruang semakin cepat. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran fungsi di beberapa wilayah kota. Alih fungsi lahan, kemacetan, banjir, dan juga berkurangnya ruang terbuka hijau. Adanya ketidaksertaan pembangunan dan menimbulkan dampak sosial, ekologis, dan ekonomi warganya sendiri. Contohnya meningkatnya kepadatan, kesenjangan ruang, dan menurunnya kualitas hidup warga. Ada kesesuaian pemanfaatan ruang melalui kebijakan tata ruangnya, perizinan, pengawasan pembangunan, juga mengendalikan dampak perubahan daripada fungsi lahan. Untuk mempelajari kesesuaian antara guna lahan dan juga kegiatan yang sedang berlangsung, serta memahami pola perkembangan aktivitas di berbagai bagian Kota Bandung. Identifikasi dan karakteristik guna lahan, variasi kegiatan di setiap kawasan, serta pola penyebaran aktivitas penduduk yang ada di Kota Bandung. Berupa sebuah laporan yang dapat digunakan untuk tahap perencanaan berikutnya agar pengembangan wilayah kota berikutnya lebih tertata dan tepat sasaran, dan juga lebih matang dalam perencanaan karena data yang didapat sudah cukup lengkap. Pada 6 wilayah pengembangan di Kota Bandung, survei dilakukan pada 6 bulan atau 1 semester agar data yang didapat ini lebih optimal dan juga lebih lengkap. Masalah, identifikasi data, penentuan sampel, penyusunan instrumen data, observasi lapangan, dan juga interpretasi di awal. Ini tahapan organisasi yang mencakup pembentukan tim, penyusunan proposal, analisis kebutuhan data, pencarian sumber, perkiraan biaya dan perizinan pada pihak-pihak terkait. Pola sebaran seperti ruang pemukiman, komersial, industri, dan juga ruang hijau, sehingga memudahkan memahami dinamika kota secara visual. Kesimpulan utamanya, transformasi ruang di Kota Bandung ini perlu diidentifikasi secara terus-menerus untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan memahami karakteristik guna lahan kegiatan kota, perencanaan wilayah kota dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat terutama kita sendiri.